Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Triana Brilian. Nama saya Istiqomah Putri Wahyuningsi. Nama saya Lisa Amelia Sari. Nama saya Berliana Rini Puspitasari. Di sini kita akan mempresentasikan bab 8, yaitu tentang mengendalikan. Dalam bab 8 ini kita akan menjelaskan tentang yang pertama pengertian pengendalian, dan yang kedua strategi pengendalian, yang ketiga pendekatan pengendalian birokratis, dan yang keempat proses pengendalian organisasi, kelima tahap-tahap pengendalian, keenam tingkatan pengendalian, dan yang ketujuh pengendalian pada berbagai bidang dalam organisasi. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian pengendalian. Mengendalikan merupakan isu yang banyak dihadapi dan sangat penting dilakukan dengan teliti karena berkaitan dengan hasil kerja setiap bidang dalam organisasi. Mengendalikan pada bidang sumber daya manusia berarti memantau kegiatan sumber daya manusia untuk mengkonfirmasikan bahwa kegiatan itu sesuai dengan rencana. Mengendalikan dan merencanakan merupakan dua fungsi manajemen yang kembar siam, karena ketika para manajer mengendalikan aktivitas organisasi mereka harus membentuk rencana dan strategi. Perencanaan merupakan dasar untuk menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang, dan untuk merealisasikannya akan dibutuhkan fungsi pengendalian. Para manajer akan mengatur pemanfaatan dan mengalokasikan sumber-sumber daya organisasi secara tepat untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Pengendalian adalah suatu proses untuk mengatur kegiatan-kegiatan organisasi yang dilakukan secara sistematis untuk menyesuaikan dengan rencana guna memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Mengendalikan merupakan tugas dan tanggung jawab setiap manajer pada setiap tingkat dan bidang dalam organisasi. Melaksanakan fungsi pengendalian yang kurang efektif dapat menimbulkan tingkat absensi karyawan yang tinggi, pencurian barang, dan salah dalam penggunaan dana. Konsekuensi dari tidak efektifnya fungsi pengendalian adalah tingginya biaya-biaya yang berakibat pada masalah profitabilitas. Pengertian lain tentang pengendalian organisasi adalah proses dalam mengatur setiap aktivitas yang dilakukan secara sistematis agar sesuai dengan harapan yang terdapat dalam rencana, target, dan rencana kerja. Batman dan Snell 2007 mengartikan bahwa pengendalian sebagai proses untuk mengarahkan setiap kegiatan individu untuk mencapai tujuan organisasi. Setiap manajer harus melaksanakan fungsi pengendalikan. Walaupun pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, sistem pengendalian yang efektif diketahui ketika seluruh kegiatan dapat diselesaikan dengan baik, yang membuat tercapainya tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Materi yang kedua yaitu strategi pengendalian. Para manajer melaksanakan aktivitas pengendaliannya melalui 3 periode, antara lain pengendalian pasar, pengendalian birokratis, dan pengendalian kelompok. Pengendalian pasar, market control, merupakan strategi pasar untuk menarik perhatian pelanggan dan memenangkan persaingan di pasar. Pengendalian birokratis control merupakan peraturan, ketentuan, dan otoritas formal dalam melaksanakan kegiatan bisnis. Pengendalian semacam ini termasuk identifikasi kinerja organisasi yang terdiri dari prestasi sumber daya manusia, laporan keuangan, dan strategi pasar. Pengendalian kelompok, clan control, berbeda dengan dua jenis pengendalian sebelumnya yang mengarah pada strategi keunggulan perusahaan. Pengendalian kelompok lebih mengarah pada pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan
melalui norma dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan budaya perusahaan. Materi yang ketiga yaitu pendekatan pengendalian birokratis. Pengendalian organisasi dapat dilakukan dengan mengetahui situasi-situasi sebelum, saat berjalan, dan setelah kegiatan terjadi. Ada 3 jenis pengendalian berdasarkan pada waktu terjadinya peristiwa. Yang pertama, feed forward control, yaitu pengendalian dilakukan sebelum kegiatan operasional dilakukan. Kebijakan polis, prosedur, dan peraturan regulation. Lebih baik mengantisipasi sebelum timbul masalah. Yang kedua, concurrent control. Pengendalian dilakukan pada saat kegiatan melaksanakan penggerakan dan pengawasan atas kegiatan yang dilakukan perbaikan. Yang ketiga, feedback control. Menggunakan informasi untuk memperbaiki penyimpangan yang timbul atas kegiatan. Materi yang keempat, proses pengendalian organisasi. Pengendalian efektif memerlukan informasi-informasi sebagai dasar dalam merumuskan standar kinerja, performance standard, membandingkannya dengan kinerja yang sebenarnya, actual performance, untuk dijadikan sebagai dasar dalam mengambil tindakan. Langkah awal yang harus ditentukan adalah standar kinerja, work standard, yang dijadikan sebagai sasaran spesifik yang diciptakan dalam proses perencanaan yang digunakan untuk mengukur kinerja. Robbins dan Coulter tahun 2005. Materi yang kelima, tahap-tahap pengendalian. Setiap perumusan dalam menjalankan usahanya memiliki tujuan untuk memuaskan pemangku kepentingan, inovasi, dan keuntungan. Langkah awal dalam mencapai tujuan organisasi adalah menentukan standar kinerja yang dijadikan sebagai acuan untuk mencapai tujuan. Standar adalah target kinerja yang diharapkan yang dijadikan sebagai perbandingan dengan kinerja sebenarnya. Tahap-tahap pengendalian dalam organisasi ada 4, yaitu yang pertama, menetapkan standar kinerja. Yang kedua, menilai kinerja. Yang ketiga, membandingkan standar kinerja dengan hasil penilai kinerja. Yang keempat, mengambil tindakan. Materi yang keenam yaitu tingkatan pengendalian. Sesuai dengan tingkatan manajemen, maka pengendalian dapat dibagi ke dalam 3 tingkat, antara lain pengendalian operasional, yaitu pengendalian operasional atau bisa disebut operational control adalah pengendalian yang dilakukan oleh manajer teknis dalam mengarahkan aktivitas pada suatu bidang tertentu untuk mencapai sasaran. Supervisor penjualan memantau kegiatan penjualan yang dilakukan oleh para tenaga penjual agar sesuai target penjualan yang telah ditetapkan. Berbagai aktivitas dilakukan agar hasil produksi dapat diselesaikan sesuai dengan jumlah dan kualitas yang diharapkan. Yang kedua, yaitu pengendalian hubungan manusia. Manajer sumber daya manusia melaksanakan pengendalian pada kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan sumber daya manusia. Pengendalian pada tingkat ini disebut pengendalian hubungan manusia atau human relation control, yaitu melaksanakan aktivitas-aktivitas teknis dan manajerial dalam mengarahkan dan menggerakkan untuk mengalokasikan dan memanfaatkan sumber-sumber daya organisasi secara tepat. Yang ketiga, pengendalian manajerial. Managerial control lebih menekankan pada mengarahkan seluruh kegiatan organisasi secara umum dalam menyesuaikan rencana dengan hasil-hasil kerja dalam jangka panjang. Kegiatan manajerial berkait dengan strategi organisasi dalam mencapai tujuan jangka panjang. Selanjutnya, pengendalian pada berbagai bidang kegiatan dalam organisasi. Seperti dalam PPT berikut, pengendalian dapat dilakukan pada berbagai bidang kegiatan dalam organisasi, antara lain pengendalian pada bidang sumber daya manusia, pengendalian keuangan, pengendalian produksi, dan pengendalian pemasaran. Pengendalian sumber daya manusia adalah
proses pengaturan kegiatan sumber daya manusia agar konsisten dengan harapan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan organisasi. Pengendalian keuangan merupakan kegiatan yang dilakukan manajer keuangan berkaitan dengan sumber dan penggunaan dana. Manajer keuangan bertanggung jawab untuk mengendalikan pengalokasian dan penggunaan dana sesuai dengan fungsinya. Pengendalian produksi adalah suatu kegiatan yang menyesuaikan hasil produksi dengan standar produksi. Standar produksi dapat ditetapkan sesuai dengan jumlah, kualitas, bentuk, warna, dan lain sebagainya yang telah ditetapkan melalui ukuran-ukuran produksi. Selanjutnya, pengendalian pemasaran melaksanakan pengaturan strategi pemasaran untuk menempatkan produk di pasar. Berbagai strategi dilakukan manajer pemasaran untuk unggul di pasar dan memenangkan persaingan. Pada intinya, rangkuman dari bab 8 adalah pengendalian merupakan tugas manajer untuk menggerakkan dan mengarahkan seluruh aktivitas organisasi untuk menyesuaikan standar pekerjaan dengan hasil kerja pada setiap bidang dalam organisasi. Tujuan dari pengendalian adalah untuk mengetahui penyimpangan penggunaan sumber-sumber daya organisasi. Tujuan utama fungsi ini adalah agar sumber-sumber daya organisasi dapat dialokasikan dan dimanfaatkan sesuai dengan rencana, baik untuk jangka panjang, menengah, dan pendek. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada intinya, rangkuman dari bab 8 adalah pengendalian merupakan tugas manajer untuk menggerakkan dan mengarahkan seluruh aktivitas organisasi untuk menyesuaikan standar pekerjaan dengan hasil kerja pada setiap bidang dalam organisasi. Tujuan dari pengendalian adalah untuk mengetahui penyimpangan penggunaan sumber-sumber daya organisasi. Tujuan utama fungsi ini adalah agar sumber-sumber daya organisasi dapat dialokasikan dan dimanfaatkan sesuai dengan rencana, baik untuk jangka panjang, menengah, dan pendek. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.